Kecamatan Salambagaris, Kabupaten Tapin. Hari ini kami dari Promosi Kesehatan Kecamatan Salambagaris akan mensosialisasikan mengenai vaksin yang sedang gencar-gencarnya kita dengarkan sekarang ini, baik melalui media televisi maupun media handphone. Dan sebelum kami memulai mengenai vaksin corona ini, sedikit intermezzo. Kami dari 44 karyawan Puskesmas Salambagaris, 37 diantaranya sudah melakukan vaksin Sinovac dengan 2 dosis penyuntikan interval 14 hari. Sampai saat ini kami semua keadaan baik saja dan tidak ada efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius yang kami alami. Sebelum kita masuk ke dalam vaksin corona ini, kita akan sedikit mensosialisasikan mengenai apa itu imunisasi dan apa itu vaksin. Imunisasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan memasukkan antigen ke tubuh si penerima vaksin, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak, berupa antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh si penerima dengan tujuan untuk merangsang antibodi si penerima vaksin, yang hasil akhirnya akan terbentuk antibodi yang spesifik untuk penyakit tertentu. Dan apabila kita terserang penyakit tersebut, sudah ada antibodi dalam tubuh kita, sehingga diharapkan kita tidak terserang penyakit tersebut ataupun terserang tidak menimbulkan gejala yang berat. Salah satu usaha imunisasi adalah dengan vaksin yang kita lakukan hari ini, yaitu dengan memasukkan komponen virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan ke dalam tubuh si penerima vaksin, dan diharapkan dari tubuh si penerima akan terbentuk antibodi yang spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, sekarang kita akan memulai pertanyaan yang pertama. Apa itu vaksin Sinovac? Ya, semua kita tahu Sinovac banyak beredar di Indonesia dan dipakai oleh pemerintah. Sebenarnya merek dagang yang beredar di Indonesia ada banyak. Kira-kira ada 7. Tapi yang kita pakai Sinovac. Sinovac itu adalah buatan dari Cina yang bekerja sama dengan Bio Farma Indonesia. Kenapa kita memakai vaksin ini? Karena dari efek samping vaksinnya sangat sedikit dibandingkan dengan jenis vaksin merek lain. Nah, jadi kita memakai vaksin Sinovac ini mungkin karena itu pertimbangan dari pemerintah. Kenapa harus divaksin? Karena kita sama-sama tahu bahwa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, pelonjakan kasus semakin hari semakin meningkat. Tidak ada yang turun. Dan kita sama-sama tahu bahwa masyarakat tidak agak abai terhadap protokol kesehatan. Ya, jadi salah satunya jalan yang dianggap sangat baik adalah dengan dilakukannya vaksin untuk seluruh warga Indonesia. Ya, tujuannya adalah supaya kita melakukan vaksin ini terbentuk antibodi atau kekebalan berkelompok, atau yang sering kita dengar dengan herd immunity. Apa itu herd immunity? Apabila dalam satu populasi itu lebih dari 80% menerima vaksin, akan terbentuk antibodi tersendiri di dalam tubuhnya. Jadi, bagi yang tidak divaksin akan terlindungi karena 80% dari populasi itu sudah memiliki antibodi. Apa hubungannya dengan penurunan kasus? Pada pasiennya atau pada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, terbentuk antibodi. Apabila ada serangan virus ke dalam tubuhnya, tidak akan menimbulkan gejala atau langsung diserang oleh antibodi atau dinetralisir oleh antibodi yang sudah terbentuk dari si warga masyarakat ini, sehingga tidak akan menularkan ke masyarakat lain atau masyarakat yang rentan yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Jadi ini adalah satu langkah yang penting atau langkah yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini. Siapa saja yang boleh divaksin?
seluruh warga negara Indonesia dengan usia 19 tahun sampai 59 tahun dan juga nanti lansia dengan screening yang ketat oleh dokter setempat dan yang kompeten yang sudah dilatih oleh Dinas Kesehatan. Jadi dokter ini yang akan menentukan apakah si pasien layak untuk divaksin atau tidak, apakah ditunda atau tidak diberikan, dan juga bekerja sama dengan dokter spesialis di kabupaten setempat. Dan yang boleh divaksin tentunya yang sehat, tidak sakit, tidak hamil, tidak demam 7 hari terakhir ada batuk pilek, tidak ada keluarga yang terkonfirmasi kontak eratnya, tidak ada penyakit lever yang akut, tidak ada penyakit kanker yang sedang mendapatkan pengobatan, darah tinggi, tensi yang lebih dari 180, itu tidak boleh divaksin, penyakit jantung, penyakit ginjal yang sedang menjalani cuci darah, dan juga masih banyak yang lain yang tidak boleh diberikan atau ditunda. Itu tergantung dari dokter setempat yang memutuskan apakah calon si penerima vaksin ini layak menerima vaksin, ditunda atau tidak diberikan. Dan berapa kali pemberian vaksin? Pemberian vaksin ini diberikan secara 2 kali dengan interval 14 hari. Ya, kenapa mesti 2 kali? Karena diharapkan dengan 2 kali penyuntikan, antibodi yang terbentuk dari si penerima vaksin itu sudah terbentuk sempurna dan cukup memadai untuk melindungi si penerima dari serangan virus corona. Benarkah setelah divaksin bisa kena COVID? Masih bisa, ya. Jadi Anda yang sudah divaksin jangan senang dulu. Saya sudah divaksin, saya bebas mengabaikan protokol kesehatan. Tidak. Vaksin ini adalah usaha kita dan usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dari data yang didapatkan, yang kami rangkum, bahwa pasien yang sudah mendapatkan vaksin dengan 2 dosis penyuntikan masih ada dilaporkan yang terkena COVID, tapi tidak menimbulkan gejala yang berat, bahkan tidak ada gejala sama sekali. Pasien diketahui terinfeksi kembali dari hasil swab PCR. Ya. Dan itulah sebabnya yang paling penting sekarang kita lakukan adalah selain untuk vaksin, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu yang harus kita lakukan, tidak bisa ditawar-tawar, harus kita jalankan untuk menghindari dari serangan dari virus corona ini. Ya, apa saja efek samping dari vaksin corona ini dan separah apa? Dari data yang kami rangkum, dari semua yang sudah divaksin, ada efek samping tapi tidak terlalu berat. Efek samping atau yang disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kita bagi menjadi 3, reaksi lokal, reaksi sistemik, dan juga efek samping yang lain. Yang lokal umumnya adalah sakit bekas suntikan, merah bekas suntikan, dan bengkak bekas suntikan. Kalau reaksi dari badan atau sistemik itu adalah demam, lemah, mual, dan pusing. Dan reaksi lain itu sangat jarang terjadi, yaitu reaksi anafilaksis atau pingsan atau yang disebut dengan sinkop. Tapi ini dari laporan yang disebutkan hanya 0,1 sampai 1% dari seluruh pasien si penerima vaksin corona ini atau vaksin Sinovac. Jadi untuk masyarakat jangan takut untuk divaksin. Dan untuk laporannya, dari 36 kami warga puskesmas yang sudah divaksin, semuanya aman-aman saja. Jadi yang dirasakan hanya nyeri bekas suntikan, ngantuk, dan ada sedikit meningkat nafsu makannya. Cuma itu yang laporan yang kami terima. Ya. Terus bagaimana melaksanakan vaksinnya? Tata cara. Sebelum Anda mendaftar, kami sudah mendata sasaran kami. Siapa-siapa aja di wilayah kerja kami yang layak menerima vaksin ini. Kami bekerja sama dengan seluruh instansi terkait,
kami sudah mendata penduduk kami, mendata sasaran kami, tapi selain itu pemerintah juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dengan mendaftarkan diri ke Peduli COVID di Kemenkes melalui pusat, atau bisa juga melalui banjarmasin.kemkes.id. Anda bisa mendaftarkan diri secara online. Setelah itu pihak dari Kemenkes akan meng-SMS Anda dengan memberikan nomor kartu dan fasilitas pelayanan kesehatan tempat Anda nanti divaksin, ya. Jadi itulah yang informasi yang bisa kami berikan mengenai vaksin Sinovac ini. Satu yang perlu Anda ketahui, Anda jangan takut untuk divaksin. Yang merek yang kita pakai itu adalah Sinovac, dan berdasarkan data yang kami terima dan berdasarkan pengalaman kami, ini sangat aman untuk kita semua. Jangan percaya hoax, carilah sumber yang bertanggung jawab, yaitu melalui Kemenkes atau tanya kepada petugas kesehatan di tempat Anda berdomisili. Demikian sosialisasi mengenai vaksin corona yang kami lakukan hari ini. Mari kita sukseskan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah supaya terbentuk kekebalan berkelompok atau herd immunity, dan kita terbebas dari virus corona dan kita bisa beraktivitas kembali normal seperti dahulu. Sekian, terima kasih, selamat siang. Salam sehat.